welcome to our virtual learning class by using video. So today I would like to share the material by using the video. So you just can watch the video and learn from what I have explained, and you just can answer the exercise on your V class directly. Okay, so let me start with the class. Jadi langsung saja saya mulai ya. About the material, so let me move my face first. Okay, for first unit, jadi untuk materi TOEIC 3 ini sebelumnya dari yang pernah saya sampaikan kepada kalian bahwa kita akan menggunakan buku Business Plus ini ya, tapi bukunya masih belum tiba juga gitu ya. Jadi saya share dulu filenya. So the first one we have unit 1, welcome to our company ya. Selamat datang di perusahaan kami. So last meeting we have learned about the reading text ya, if you still remember, masih ceritanya siapa kemarin reading? Iya, salah satu pekerja di pengeboran minyak gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, not for listening. Listeningnya saya lewatkan dulu, but we will going directly to review of present tense. Ya, jadi kita akan membahas tentang mereview tentang present tense yang sebenarnya sudah pernah kalian pelajarin in TOEIC 1 and 2 ya. Jadi makanya di sini hanya perlu review of present tense saja. Nah, in this part, in this part ada penjelasannya nih di sini ya. Jadi yang pertama katanya the present simple atau simple present itu sama ya, kadang-kadang suka dibolak-balik saja. To talk about something that happens usually or often. Jadi tensesnya present tense itu ya, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu gitu ya, tentang sesuatu yang terjadi, happens usually ya, terjadi seperti biasa atau sering terjadi. Ya, jadi kalau kalimat-kalimat biasa gitu ya, maka kita menggunakan simple present. Yang rumusnya mungkin kalian masih ingat, itu adalah subjek kalau dia positif ya. Kalau kalimatnya positif, subjek plus verb yang kita tambahkan s atau is ya, lalu objeknya. Nah, untuk kalimat negatifnya kita menggunakan don't gitu ya, atau doesn't. Yang kemudian doesn't, yang kemudian verbnya balik lagi menjadi verb 1. Sedangkan kalau maunya kalimatnya bertanya, maka do atau does-nya dipindahkan ke depan gitu ya, do atau does-nya dipindahkan ke depan, lalu menggunakan subjek, lalu ada verbnya. Verbnya juga verb 1. Itu si present tense gitu ya. Jadi kalau kalimat biasa saja, misalnya saya makan pempek. Hal biasa kan? Jadi hal yang sudah biasa. So that's why we say I eat pempek. Atau misalnya dia makan pempek, dia perempuan. Jadi she eats pempek gitu. Jadi kalau kalimat-kalimat biasa. Now, ada catatan yang lainnya. We learn about present continuous. Jadi sekarang kita menambahkan satu tenses baru lagi, namanya present ya, continuous tense. Nah, si present continuous tense ini punya dua fungsi. The first one katanya something that is happening now, untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang. Ya, atau si present continuous ini dapat digunakan untuk menyatakan ya, to talk about a future plan, menyatakan, membicarakan rencana masa depan. Memang dia ngomongin masa depan ya, tapi itu yang sudah terencana. Ya, jadi ingat bahwa kegunaan dari present continuous tense ini tadi ya, saya singkat aja nih PCT. Ya, present continuous tense ini ada dua, menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau menyatakan rencana masa depan. Ya, rencana masa depan. Nah, rumusnya apa? Kalau si yang ini tadi adalah rumusnya present tense gitu ya, yang menggunakan subjek plus verb s or es, don't, doesn't, do, does. Kalau bertanya, kalau dia present continuous tense, maka rumusnya menjadi kalimat positifnya itu adalah subjek menggunakan to be. Ya, kalau kalian masih familiar pas waktu TOEIC 1 udah pernah dipelajarin ya. We have to be, am, is, are. Gitu ya.
Nah, lalu verbnya itu menjadi verb ing, menggunakan ing. Ya, sedangkan kalau kalimat negatifnya sama saja, tapi setelah to be am is are-nya tambahkan not. Sudah begitu aja. Lalu pakainya verb ing. Lalu kalau kalian mau bertanya, ya, kalau kalimatnya bertanya, pindahkan saja to be-nya ke depan, ya, lalu gunakan subjek dan verb ing-nya. Ya, jadi misal kalimatnya, dia perempuan sedang makan pempek sekarang. Jadi bahasa Inggrisnya menjadi she, gitu ya. Tadi yang biasa kan dia makan pempek, tapi kalau dia sedang makan pempek sekarang, she, lalu gunakan to be. Kalau to be-nya she ini adalah is, ya kan? Makanya jadi she is, it-nya ditambahin ing. Jadi makanya jawabannya she is eating. Ya, she is eating. She is eating pempek. Ya, jadi she is eating pempek now. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidak, she is not eating pempek atau menyatakan rencana di masa depan. Jadi, dia akan menikah besok. Nah, itu bahasa Inggrisnya bisa menjadi she is menikah, get married. Maka get-nya ditambahin ing. She is getting, ya, she is getting married tomorrow. Itu. Ya. Jadi ingat bahwa kita kalau kalimatnya kalimat biasa saja, maka kita gunakan subject plus verb s or es. Ya, s or es ini ditambahkan kalau dia she, he, it, ya kan? Nah, kalau si present continuous yang pakai ing ini ya, to be, ada am, is, are plus verb ing-nya, itu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang. Ya, atau boleh juga untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya. Oke, nih. Jadi misalnya dia nanya ini, what do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Misalnya, karena kan ini setiap hari nih ya, berarti hal yang biasa, maka jawablah menggunakan present simple. Itu. Jadi bisa I ngapain misalnya setiap hari? I go to school every day, ya kan? Nah, sekarang dia nanya nih, what are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Maka Miss menjawab, I am recording. Atau misalnya, I am teaching tenses right now. Ya kan, karena menyatakan sekarang. Atau dia nanya nih, what are you doing tomorrow? Apa yang akan kamu kerjakan besok? Berarti dia nanyain rencana saya besok. Oh, besok kayaknya saya mau ke kampus. Jadi, I am going to campus tomorrow. Gitu ya. Jadi itu penggunaan si present tense-nya ini. Oke. So next, this will be your exercise. Ini akan menjadi latihan kalian di V-class-nya. Ya, jadi silakan nanti ke V-class-nya untuk mengerjakan tugas latihan ini ya. Review of present tense. Katanya complete each sentence with a verb from the box in the correct present tense. Nah, jadi ini lihat di dalam kotaknya, tapi lihat dulu ceritanya gitu. Jadi tadi tuh kalian harus tebak dulu dia pakai present tense apa present continuous. Ya, lihat nih katanya tomorrow, besok. Nah, besok. Berarti tadi apa? Kalau yang ada besok tadi yang menjadi rencana, maka gunakan si present continuous tense yang pakai to be plus verb ing. Nah, sekarang kita tentukan dulu verbnya yang mana di antara kotak ini. Katanya, my boss titik-titik the conference tomorrow. Tomorrow. Bos saya titik-titik konferensi besok. Ya, jadi kira-kira apa? Attend, understand, do, know, visit, wear, make, speak, atau work. Ya, ini maksudnya dua kali ini bisa digunakan work itu 2 kali di sini. Jawabannya ada 2 menggunakan work. Kalau wear 2 kali ini maksudnya juga sama ya. Wear-nya ada 2 di jawaban sini. Nah, balik ke soal nomor 1 tadi, sepertinya yang paling masuk akal yang ini ya. Attend, menghadiri. Ya kan? Nah, karena tadi katanya tomorrow itu masuknya di present continuous tense, berarti yang verb ing, maka masukkan dulu to be-nya. To be-nya my boss apa? Karena cuma 1, berarti pakai is. Iya kan? Nah, di sini ada kata not, berarti tinggal tambahkan saja is not. Nah, attend-nya karena harus pakai verb ing maka menjadi attending. Ya.
Makanya jawaban yang tepat nomor 1 itu adalah is not attending the conference tomorrow. Ya. Okay, so it will be your exercise for number 2 and number 8 gitu ya. Nanti silakan dikerjakan di P-Class-nya langsung saja setelah menonton video ini, langsung kerjakan di P-Class-nya gitu ya, soal nomor 2 sampai 8 ya. Ingatnya tadi aja, kalau present tense digunakan untuk menyatakan kalimat yang biasa saja ya, yang sering terjadi, tapi kalau si present continuous tense yang pakai verb ing to be plus verb ing itu untuk menyatakan sedang atau menyatakan rencana di masa depan ya, future plan. Okay? So I think that's all for my explanation to you. Okay, so thank you very much. Okay, it's quite slow for me to show you my face anymore. Bentar ya, lagi loading ini kayaknya. Ya udah deh, jadi oh ya. So just come to the V-class directly after this to answer the exercise. Ya, jadi setelah ini lo langsung saja ke V-classnya buat ngerjain soal nomor 2 sampai 8 ya. Okay, thank you very much for watching the video. I hope that you can understand the explanation about present tense and present continuous. Thank you very much. I end the class. I end the virtual class by with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you next meeting.